Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Mari satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kami, sehingga Engkau boleh memperkenankan setiap kami pagi hari ini untuk kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami percaya kuasa darah anak domba menyucikan, menguduskan, dan melayakkan setiap kami, Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami manusia yang penuh dengan cacat celah di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Kau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Kalau hari ini kami bisa ada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Kau pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya Yesus. Kau
pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat segenap hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu yang besar atas hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, melainkan semua hanya karena anugerah Tuhan yang besar. Selayaknya Tuhan, pagi hari ini umat-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dan begitu dalam bagi setiap hidup kami, yang seharusnya kami harus binasa oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami, tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengangkat setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi ahli-ahli waris Tuhan dalam kerajaan surga. Itu satu anugerah Tuhan yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kami. Kami rindu Tuhan melalui hidup kami, biarlah nama Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk lebih lagi bersukacita. Kami bersorak-sorai, kami menyambut Engkau Raja segala raja yang sudah hadir dalam hidup kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari pagi hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah Raja segala raja yang sudah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Sebab Dia yang maha mulia, Dia yang maha
Haleluya, kita selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan luar biasa bagi kita. Dia sudah menebus kita dari dosa ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Ya, mari kita bergoyang bersama yang menari buat Tuhan ya. Amin. Haleluya. Gak usah malu-malu Bapak Ibu ya, kita menari buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, sekarang Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari semua yang katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Suka-suka kita atau suka-suka Tuhan? Jangan kebalik ya. Biarlah hidup kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan suka dah terjadi dalam hidup kita ya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon untuk Ibu John Edi akan naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami selalu limpah dengan sukacita karena ada Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaannya, baik suka maupun duka, kami percaya Engkau ada dan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman boleh mengubahkan setiap hati kami Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segala yang bagimu hadir.
sumber kekuatan bagiku. Bapa kami yang bersemayam, yang bertata, yang berada di surga, kami sangat bersyukur karena pimpinan penyertaan-Mu kami dapat kumpul kembali dalam kebaktian hari Minggu untuk berbakti kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Engkau sertai, Engkau urapi, supaya bisa ditangkap dan dimengerti oleh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, saya sampaikan firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja, ke-7. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Minta tolong dibantu dibaca sebab saya sudah tua, seharusnya berhenti. Namun masih diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ya, Nikodemus ini seorang Farisi, guru besar, guru agama. Tapi dia kagum terhadap Yesus, karena apa yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga dia malam-malam datang kepada Yesus. Karena kalau siang malu, sebab dia guru besar. Kenapa mesti datang sama Yesus? Guru. Tapi jawabnya Yesus, ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ini berbicara tentang baptisan. Jadi kalau saudara cuma lahir dari ibu bapak saudara, tidak pernah dibaptiskan, tidak akan masuk surga. Ini sungguh, ini kata-kata Nikodemus sendiri, ini kata-kata Tuhan Yesus. Jadi ada dua macam kelahiran. Ada kelahiran secara jasmani, lahir dari bapak ibu saudara, dan lahir melalui Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Jadi kalau tidak dibaptis,
walaupun guru besar, guru mengerti agama, mengerti Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau tidak dibaptis tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Maka penting artinya saudara-saudara, kalau jadi Kristen cuma bukan namanya Kristen, harus melakukan firman Tuhan. Termasuk baptisan itu perintah Tuhan, mati hidup kembali. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nikodemus, guru besar, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Tapi datang sama Yesus pada malam hari, karena siang hari malu. Kenapa? Karena Yesus tidak ditanggapi, tidak dapat respon, sampai Yesus mati disalib. Nikodemus kagum, masa Yesus tidak berarti, sedangkan Yesus orang mati hidup kembali, orang timpang pincang bisa pulih kembali, 5 ketul roti 2 ekor ikan menjamin 5.000 orang, turah 12 keranjang. Masa Yesus tidak dihormati? Nikodemus ini datang malam ingin menghargai, menghormati kepada Yesus. Karena kalau siang hari malu, tadi saya katakan malu karena dia pemimpin agama Yahudi. Jadi kalau saudara tidak berbakti, walaupun sudah jadi Kristen, tidak dibaptis, tidak lahir baru, tidak hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kekristenan saudara sia-sia belaka. Ya cuma disebut Kristen, kue Kristen ya, tapi tidak ada arti di hadapan Tuhan. Karena apa? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda ajaib adakan jikalau Allah tidak menyertainya." Kalau Yesus itu tidak disertai Allah, tidak mungkin 5 ketul roti menjamin 5.000 orang dan mati turah 12 keranjang. Orang mati hidup kembali, orang timpang berjalan. Mana kalau tidak disertai Allah, mana bisa? Ini disertai, maka dia pada malam datang kepada Yesus, tanya, "Guru, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, dengan tidak disertai seorang pun tidak dapat melakukan tanda-tanda yang begitu ajaib." Jadi kalau saya bisa khotbah, ini bukan hebat. Kalau tidak disuruh Tuhan tidak bisa khotbah. Saya sekolah cuma SD saja tidak lulus. Tapi saya bisa khotbah. Kalau tidak salah saya bisa buka gereja 16 gereja. Sehingga walaupun saya ada salah, tidak berani berbuat apa-apa. Karena apa? Ada mujizat.
Maka sekali lagi saudara, kalau saudara-saudara itu jadi Kristen, dibaptis, harus dibaptis. Siapa yang belum dibaptis harus dibaptis. Kan sudah dibaptis, harus melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Kalau tidak masuk surga. Walaupun guru besar tahu isi Alkitab Al-Quran ini, Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, tahu, cuma tahu tapi tidak masuk surga. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, percaya dibaptis, walaupun saudara salah, minta ampun, diampuni, karena saudara sudah menjadi anak Allah. Jadi ada anak Allah, anak setan. Contoh, kalau ada anak kecil tidak mengenal Yesus, ya kejahatan tidak usah diajari. Apa yuk, mamu yuk, apa? Marah-marah, istri marah-marah, suami marah-marah. Tidak diperintah, tidak diajar. Kowe nanu marah-marah yo, tidak usah diajar bisa. Karena apa? Lahir dari daging, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan setan. Setan mengajar untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi Yesus mengajar sesuatu yang benar. Sehingga orang, saya bilang, kalau mencari suami atau istri, carilah yang mengenal Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Kalau salah, mau mengakui secara jujur. Ini gambaran saya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali. Nikodemus, walaupun kamu guru Farisi, kalau tidak dilahirkan baru, kalau tidak dibaptis dan hidup baru sesuai ajaran Yesus, kamu tidak masuk surga. Walaupun sekarang kamu Farisi, walaupun kamu guru besar. Terus apa gunanya? Ini termasuk saya loh saudara. Saya ini juga bukan orang hebat loh. Bukan orang hebat. Saya setiap kali satu hari mungkin lebih dari 50 kali saya berdoa. Saya minta ampun. Ampuni aku. Walaupun pendeta banyak dosa, banyak salah, banyak keliruan. Ampuni aku. Pulihkan aku. Selamatkan aku. Walaupun saya tidak berbuat dosa. Karena sudah dikatakan, saya waktu dibaptis, gerejanya gereja saya gereja baptis, mau dibaptis, maju John, maju, nama saya Abdullah, maju ngapain? Itu maju saja, saya maju. Ditanya sama pendeta, mau apa? Aku bingung aku disuruh maju. Terus mau dibaptis ya? Oh iya dibaptis. Baptisnya masih di gereja. Ada kaca besar gitu di muka podium. Saya minta dibaptis. Setelah dibaptis itu saya masih, kalau didatangi pendeta dari Amerika pendetanya, tak tinggal pergi. Pokoknya saya ini belajar agama Islam, ujian 3 hari tidak lulus di Magetan. Saya sudah masuk gereja, masuk masjid. Kalau saya ke Madiun jual jangkrik sama anak Cina, saya mesti mampir ke masjid dan tidur di situ. Belum tahu apa-apa, tapi setelah saya lihat orang tua saya main judi dan marah-marah, saya pergi ke Madiun. Di Madiun saya baru tahu, oh dia saja ini ke gereja.
Itu saja saya tidak langsung masuk gitu. Masih pergi. Tapi lama-lama saya kerja di bengkel mobil di Surabaya, bengkel Cokro. Saya disuruh untuk mendapat surat baptisan. Tapi saya tidak ngerti kalau pendeta dibaptis. Ya itu satu contoh. Untuk itu, kalau saudara ikut Tuhan, kalau tidak dibaptis, kalau tidak ikut Tuhan, kalau tidak mendengar firman, maka cuma namanya Kristen. Selalu saya, oh pendeta. Untuk apa nama? Nah, aku jadi pendeta. Terus mau gue. Tidak ada arti. Sehingga saya waktu di bengkel itu pegang mobil, pegang mesin itu jantung berhenti. Itu tidak 1 kali 2 kali. Jantung berhenti, jantung diantar sama mobil. Mungkin lebih dari 10-20 kali. Saya baru sadar. Saya pulang ke Madiun, maksudnya mati di Madiun, di Gorang-Gareng, di Takeran, tidak mati, nunggu tidak mati-mati. Terus saya akhirnya pergi ke gereja, sembuh, sehingga saya akhirnya boleh berjalan dengan baik. Ya itulah, sampai sekarang jadi pendeta tanpa uang, saya dapat hidup, makan, minum, makan. Ini saya saksikan supaya saudara-saudara jadi Kristen yang dibaptis, yang diberkati baik jasmani maupun rohani di dunia dan di surga. Tuhan memberkati saudara. Diteruskan Budi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus membawa berita yang berbeda. Apa yang diberitakan Yesus bukan tentang kerajaan dunia, tetapi tentang kerajaan surga. Ya, maka gaya hidup yang ditawarkan pun juga harusnya berbeda. Ya, karena sesuatu yang beda yang dari dunia itu itu binasa, tetapi yang ditawarkan Tuhan adalah kehidupan kekal. Ya, maka ketika kita meresponi firman Tuhan ini, mari kita juga hati kita, pandangan kita tertuju kepada kerajaan yang kekal, ya, kerajaan surga. Jadi yang Tuhan bawa, yang Yesus ajarkan bukan tentang kerajaan dunia, tetapi surga. Ya, maka untuk ke sana tadi disebutkan lahir baru, ya. Untuk ke sana itu harus lahir baru. Tanpa lahir baru tidak mungkin. Ya. Tadi disebutkan jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi untuk ke sana harus lahir baru. Ya, nah tandanya orang lahir baru apa? Kehidupan yang diubahkan setiap hari, ya, tidak lagi hidup menurut daging. Maka kenapa lahir baru itu ditandai dengan baptisan? Ya, karena baptisan ini adalah satu simbol ketika masuk ke dalam air itu yang lama mati, ketika keluar dari air itu hidup yang baru, ya, kehidupan yang baru di dalam Yesus. Ya, maka yang namanya lahir baru itu kehidupan yang lama harus ditinggalkan, ya. Kehidupan yang lama itu apa? Di dalam Galatia 5 itu jelas sekali, Bapak Saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu kehidupan lama. Bisa bacakan Galatia 5 ayat 19-21. Saya tambah sebentar ya, supaya 5 menit lah ya.
Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang ketemu ya. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Ya, Allah. jadi lahir baru itu harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama apa tadi disebutkan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini saya tidak bisa jelaskan banyak Bapak Ibu ya. Sihir, penyembahan berhala, perseteruan. Barang siapa masih berseteru dengan saudaranya berarti dia belum lahir baru. Ya, perselisihan, barang siapa masih berselisih dengan saudaranya berarti belum lahir baru. Iri hati, ya, dia yang simpan iri hati berarti belum lahir baru. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, dan sebagainya itu nanti ya kita pikir sendiri apa kira-kira gitu ya. Maka orang yang lahir baru harus tinggalkan hidup yang lama ini. Kehidupannya harus satu kehidupan yang diubahkan dari sehari ke sehari. Diubahkan seperti apa? Diubahkan seperti Yesus. Karena berita kerajaan surga ini yang bawa Yesus. Maka kita harus diubahkan ya, makin serupa. Hari demi hari makin harus bertambah keserupaan kita dengan Tuhan. Memiliki karakternya Yesus. Mengampuni, ya, mengasihi. Itu karakternya Yesus. Ada buah-buah roh itu yang lebih jelas. Kalau kita baca tadi ya Galatia 5 tadi ayat selanjutnya ayat 22 itu tentang buah roh. Itu yang harus dihasilkan. Ya, ketika kita sudah meninggalkan hidup dalam daging tadi, maka gantinya adalah hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum-hukum yang menentang hal itu. Itu yang harus kita miliki, buah roh. Ya, mari kita lihat diri kita sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Sudahkah kita memiliki kasih? Ya, sudahkah kita memiliki sukacita? Ya, sudahkah kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita? Ya, sudahkah kita memiliki kesabaran? Ya, sudahkah kita memiliki kemurahan? Ya, sudahkah kita memiliki kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Nah, ini dirangkum sebenarnya Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan di khotbah di bukit itu tentang buah roh sebenarnya. Ada penguasaan diri, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada kesetiaan di situ. Ya, jadi itu yang harus kita kejar kalau kita pengen kerajaan surga. Ya, maka mari arahkan pandangan kita ke surga, lahir baru, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak lagi hidup dalam pimpinan daging. Ya, bukan maunya kita sendiri, tetapi apa maunya Tuhan. Tadi pujian tadi apa? Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Amin. Ya, kita kejar maunya Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus Bapak Saudaraku, yang melayani Pak John. Ya, ada perjamuan kudus. Saya mohon untuk pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Pak Toga sama satu lagi Mas Susilo ada enggak? Mas Susilo ya, bisa maju ke depan. Kita akan terima perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengenang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami.
di mana Engkau korbankan nyawa di kayu salib menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan cacat. Tetapi sungguh kami bersyukur kami boleh menerima satu anugerah yang luar biasa, karunia hidup yang kekal. Maka pagi ini kami akan menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan kembali betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Sucikan, kuduskan setiap kami yang menerimanya, juga kuduskan pelayan-pelayan-Mu yang membagikannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh dibagikan? Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia, dosaku salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku Sudah terima roti dan anggur Bapak Ibu? Semua sudah terima ya? Kita bangkit berdiri. Angkatlah roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan dan nanti kita aminkan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Puji, hormat dan syukur Tuhan
Pagi ini kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami membawa segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Biar Engkau yang membentuk kehidupan kami makin serupa dengan Tuhan, makin segambar dengan Yesus. Sebab tujuan kami adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Maka biar hidup kami makin dibaharui hari demi hari, makin dibaharui Tuhan. Karakter-karakter kami adalah karakter Kristus. Kami tidak lagi hidup dalam pimpinan daging. Kami tidak hidup lagi menuruti keinginan daging, tetapi kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada buah-buah roh yang kami hasilkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam firman-Mu. Terlebih pagi ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami. Maka kami percaya ketika tubuh dan darah Tuhan bersatu dengan hidup kami, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kami mempunyai karakter-karakter yang ilahi, karakter-karakter yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Berkati terus, berikan penyertaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Setiap kami Tuhan yang sudah datang di hadapan-Mu, Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Biar Tuhan Engkau yang tuntun langkah hidup kami semua Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan dan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang usia lanjut diberikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami beban persoalan apapun Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati yang sekolah, masa depannya di tangan Tuhan, pengharapannya di tangan Tuhan. Ada masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir juga Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan. Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, berdoa untuk Bu Care, bapaknya Oskarya, siapapun yang hari ini sedang sakit Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, puji hormat syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita ya. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini jam 9 pagi. Ya, saya masih menunggu respon Bapak Ibu Saudara mau diubah sore atau yang lain, karena yang memberi respon baru 1 orang. Ya, yang lain belum memberikan tanggapan gitu ya. Hari Rabu itu ya, mau diubah sore atau tetap siang begitu. Ada doa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis itu mestinya komsel keluarga, namun begini Bapak Ibu Saudara, hari Kamis itu karena istri saya itu ada diklat ya, jadi saya itu kadang-kadang lupa jadwalnya diklat, saya tidak ubah harinya, jadi waktu hari Kamis tidak bisa ikut. Maka kemarin hari Kamis di waktu tempatnya Bu Yani tidak bisa ikut karena ada diklat sampai jam 9 malam ya. Jadi untuk minggu ini komselnya itu dirubah hari Jumat ya, hari Jumat. Yang ketempatnya di tempatnya Bu Rita ya, Bu Rita Naga. Ada ndak adik hari ini? Ya, ya bisa ya Bu, hari Jumat siap ya. Ya diganti hari Jumat karena supaya Bu Yeni juga bisa ikut. Ya nanti malah ditanya ya kok Bu Yeni ndak ikut gitu ya, kalau
hari Kamis gitu ya. Ya supaya nanti timbul pertanyaan kemana begitu ya. Ya supaya bisa ikut diganti hari Jumat. Ya ini untuk sementara sampai Februari mungkin ya. Jadi karena jadwalnya ini belum pasti apakah setiap minggu ada ya, kadang-kadang diselang-seling begitu Bapak Ibu. Jadi saya sendiri juga belum tahu kapan diubahnya hari Jumat itu ya. Tetapi sementara begitu ya, nanti saya umumkan. Hari Jumat di tempatnya Bu Rita di Geran ya, di belakang rumah saya. Kemudian hari Jumat nanti, hari Jumat paginya, hari Jumat sorenya jam 4 ada Jumat ceria. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa diantar ya untuk dibekali dengan firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah youth, silakan yang merasa youth, muda remaja bergabung dalam komunitas yang baik ya, supaya bertumbuh bersama menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama saudara, suami istri ya, dengan anak-anak bisa datang kembali jam 9 pagi. Kita bersama akan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita akan beribadah menyerukan nama Tuhan ya, dan kita diberkati Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan bagi jadwal ibadah kita. Namun juga ada pengumuman ya, selain itu juga pengumuman masalah Natal ya. Untuk kain seragam kami sudah orderkan, sudah belikan. Namun begini, ini pakai uangnya kas saudara. Jadi uangnya kas yang dibawa Buya ini itu dipakai untuk nalangi dulu ya, 4 juta sekian, 4.600.000 sekian gitu ya. Ya sudah kita bayarkan, seragamnya sudah datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang kemarin pesan ataupun yang sudah bayar dan sudah lunas bisa minta ke Bu Yeni ya, yang sudah pesan dan ataupun yang sudah lunas, sudah membayar ya, mungkin kemarin sudah nabung ataupun hari ini sudah membayar, mulai membayar, minta ke Bu Yeni, kayaknya sudah ada ya. Jadi harap membawa uang cash saudara ya, karena ini untuk jaga-jaga Natal. Jadi jangan diutang ya. Dengan tegas saya katakan jangan diutang ya. Dari cash ya berikan, nanti kasih seragamnya begitu ya, karena ini uangnya gereja, uangnya kas kita jaga nanti untuk Natal nanti gitu ya. Semuanya bisa memahami ini ya, untuk kepentingan kita bersama. Kemudian untuk ketua Natal ya, kemarin saya sudah sampaikan ke Bang Romi. Ada Bang Romi enggak datang. Pak Edi siap ya. Bang Romi, ini yang benar siapa? Bang Romi atau Pak Edi? Jadi gini Pak Edi, ya antara dua itulah ya, Bang Romi atau Pak Edi ya, siapapun ketuanya, yang satu ketua yang satu wakil begitu aja ya. Ya Pak ya, nanti rekan-rekan yang lain juga bisa mendukung. Silakan mulai dibentuk panitianya Pak. Ya, dibentuk kepengurusannya, ketuanya Pak Edi, wakilnya Bang Romi misalnya begitu. Kemudian bendaharanya nanti Bu Linda, Bu Yeni, kemudian sekretarisnya siapa yang perlu nanti buat apa untuk tembusan ke polsek, ke desa. Ya, nanti saya bantu. Ya saya bantu, untuk formatnya saya punya ya, tetapi nanti kan saya tidak sendiri harusnya gitu ya. Jadi kemudian seksi apa yang dibutuhkan, keamanan konsumsi gitu ya Pak, nanti tolong dipikirkan. Dekorasi ya, seksi dekorasi, seksi dokumentasi ya, pengadaan gitu ya, ya hubungan humasnya nanti siapa ya, silakan dibentuk. Dan itu nanti dibentuk grup, enggak apa-apa Pak, grup panitia Natal begitu, dimasukkan di situ semua yang panitia supaya kita bisa kerjasama ya, nanti waktunya pas Natal kita bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian waktunya kapan? Karena saya sudah punya informasi bahwa Natal Punguan juga di tempat ini ya Pak. Ya, Natal Punguan juga mau pakai tempat ini. Tanggalnya itu 16 Desember. Ya, jadi saya kira
kita mundur ya setelah tanggal 16 itu. Waktu kemarin saya masih nunggu kalau pengumuman di tanggal 21 22 ya kita akan di tanggal 15-an begitu ya. Tapi karena sudah 16 sudah dipakai, jadi kita nanti mundur tanggal 22 Bapak Ibu Saudara. Tanggal 22 itu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena saya sudah koordinasi dengan teman-teman yang gereja lain. Ya, mereka ada yang punya Natal tanggal 21, ada yang punya Natal tanggal berapa ya, pokoknya sebelum itu ya tanggal 21 mereka punya Natal. Jadi saya mau pakai enggak bisa kan, kalau mereka bisa datang diundang kalau tanggal 22 begitu ya. Jadi kita tanggal 22-nya 22 Desember begitu ya Bapak Ibu ya. Tanggal 22 Desember itu hari Jumat. Hari Jumat. Nanti kita Natalnya jam 3 sore ya, jam 3 atau jam 4 lah sekitar itu ya, sore jam 3 atau jam 4 supaya nanti tidak terlalu malam juga kita pulangnya. Untuk pembicara nanti saya konfirmasi kepada teman saya dulu ya, pembicara nanti kemungkinan dari Jogja gitu ya, pembicara Natal itu ya yang boleh saya sampaikan untuk seputar Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu bangkit berdiri. Oh, ada usulan Bapak Ibu Saudara yang mau disampaikan, usulan apa mengenai tanggal, pelaksanaan dan sebagainya? Siap ya? Ya, kalau sudah siap mari kita akhiri ibadah pagi ini. Kita akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami sudah diberi kesempatan untuk berbakti kepadamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar seruan doa kami. Kami mau pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terlebih dulu Tuhan kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatur apa yang menjadi kewajiban mereka, sehingga bangsa ini tetap aman, dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Jauhkan dari teroris, orang-orang berniat jahat, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari orang-orang yang punya niat jahat atas bangsa ini. Kami berdoa bangsa ini tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam genggaman Tuhan. Engkau punya rencana yang terbaik atas bangsa kami. Bahkan Tuhan Engkau yang menentukan pemimpin yang terbaik. Kalau tahun depan bangsa ini akan menentukan pemimpin, maka campur tangan Tuhan nyata atas bangsa kami. Apa yang Tuhan tentukan, biarlah itu yang terbaik buat bangsa kami. Berkati kota kami Wonogiri, terutama di Pracimantoro, di Iromoko dan sekitarnya di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota kami, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau pulang pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menghantarkan perjalanan kami sampai di rumah dengan sehat, dengan selamat, penuh sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Anak-anak kami pun dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, tengadahkan wajah, arahkan ke surga. Terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, satu lagi tambahan untuk latihan